Oke, kembali lagi di channel Keponi dan kali ini kita akan coba melakukan editing pada foto produk fashion yang kemarin kita lakukan di studio. Nah, masalah terbesar yang kemarin terjadi adalah si backgroundnya ini yang kain putih itu kurang lebar. Jadi di kanan kirinya ini istilahnya bocor, artinya nggak tertutup dengan sempurna. Lalu yang kedua, ini ada fotonya yang agak miring. Nah, kita akan belajar memperbaiki itu dengan cara yang paling singkat dan paling sederhana. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencari cara untuk menghilangkan pinggir kanan kirinya ini. Cara paling singkat itu sebenarnya dengan di crop. Cuma di crop ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama utamanya adalah gambarnya aspek ratio atau perbandingan panjang dan tinggi gambarnya jadi berubah. Jadi ini fotonya jadi lebih sempit. Yang kedua, ukurannya akan sedikit berkurang, walaupun mungkin nggak begitu masalah karena cuma sedikit. Tapi yang jadi masalah adalah ukurannya jadi kecil. Jadi cara yang paling baik adalah yang saya temukan dan paling cepat adalah menggunakan patch tool. Kenapa harus patch tool? Kenapa nggak spot healing atau healing brush? Bisa dilakukan dengan spot healing, healing brush, atau bahkan clone stamp. Tapi akan memakan waktu yang sangat lama. Misalnya dengan clone stamp kita menentukan sumbernya dengan menekan tombol Alt, diklik di area yang nggak begitu jauh dari situ, lalu kita gosok seperti ini. Itu memakan waktu cukup lama. Begitu pula dengan spot healing atau healing brush yang biasanya nggak terlalu akurat untuk area yang sangat besar. Dan prosesnya juga lumayan lama kalau kita lakukan seperti ini. Ya, loadingnya cukup lama, tapi bisa nggak masalah. Nah, cara yang lebih praktis yang saya temukan walaupun stepnya agak lebih banyak adalah menggunakan patch tool. Pertama kita menggunakan marquee atau kita menggunakan seleksi. Kita select dulu area yang ingin kita perbaiki segini. Oke, setelah berada di dalam seleksi kita pilih patch tool, lalu kita tarik si area seleksi di dalam sini, kita geser ke tempat yang bagus. Selesai, cukup seperti itu. Dan hal ini juga bisa dilakukan untuk memperbaiki seperti di bawah sini ada kerutan-kerutan, kita tinggal arahkan ini, dikotakin, lalu ditarik, maka dia akan benar. Sama dengan ini, kalau kita tidak menggunakan rectangular marquee tool ini, kita juga bisa menggunakan patch tool langsung dengan membuat lingkaran seperti ini, cuman biasanya hasilnya bergelombang dan nggak rapi pas seleksinya, walaupun di hasil akhirnya nggak begitu masalah. Nah, kita bisa rapikan. Di foto yang kedua juga sama, saya menggunakan marquee tool dulu supaya bisa langsung bikin kotak yang rapi. Kita harus hati-hati menggeser si dalamnya ini, jangan sampai terlalu lebar, karena kalau misalnya kelebihan seperti ini, saya lebihkan ke sedikit area tangannya, dia akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Gitu. Kalau ini terjadi, bisa di-undo, lakukan lagi, atau di bagian-bagian yang terkena efek tidak diinginkan ini, kita tarik, cari bagian yang kosong. Nah, dia akan memperbaiki sendiri. Intinya, si tools ini dia akan mengambil tekstur atau pola yang ada di pilihan yang kita apply. Jadi warnanya akan mengikuti warna sekitarnya, tapi teksturnya akan mengikuti tempat yang kita ambil. Ini trik ini juga sama seperti trik yang digunakan untuk menghilangkan jerawat atau menghilangkan noda pada wajah ketika melakukan editing foto orang. Oke, ini areanya nggak terlalu besar, bisa cukup dinginikan sekalian sampai bawah. Kita bikin, lalu tinggal tarik. Oke. Untuk meluruskan ada beberapa cara, tapi yang paling mudah adalah menggunakan crop tool. Jika kita menggunakan Photoshop CC 2017 ke atas, kita tinggal klik sekali, dia akan keluar, lalu kita arahkan kursor kita sedikit di luar area sehingga dia berubah menjadi panah yang melengkung. Nah, kalau sudah panah melengkung ini, kita drag, klik, lalu digeser atas bawah atau kanan kiri. Nanti dia akan membuat otomatis meluruskan. Gitu. Nah, misalnya lurusnya seperti ini, tetapi dia posisinya agak kurang tengah atau terlalu mepet, kita mau geser bisa. Nah, akan tetapi jika kita gedekan, nanti kan dia ada area yang tidak ikut terbawa. Misalnya ini saya tambahkan sedikit seperti ini supaya agak lebar. Nah, dia ada area yang hitam, menghilangkannya sama dengan patch tool yang tadi. Cukup kita pilih areanya, lalu kita tarik seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu adalah cara untuk merapikan. Oh, ini kelewat, kita ulangin dulu, tarik sini ya, selesai. Ini juga sama, miring, crop tool,
menggunakan crop tool ini atau shortcutnya C, kita klik sekali di tengah sehingga muncul grid ini, lalu di luar kita tinggal tarik atas bawah. Nah, ini misalnya terpotong, berarti kan kita tambahkan, kita geser, tekan tombol shift sehingga aspek rasionya nggak berubah. Jadi kalau di crop dia nggak jadi gepeng. Tanpa tombol shift dia bisa jadi berubah-ubah ukurannya, tapi jika kita tekan tombol shift, dia aspek rasionya akan tetap sehingga ukuran fotonya atau aspek ratio fotonya tidak berubah. Jadi kita ulang, klik, kita kecilkan, kita luruskan. Kalau dirasa sudah lurus, kita taruh tengah, ini kita gedekan sedikit. Oke, setelah cropping selesai baru kita lakukan proses yang tadi. Kalau misalnya area yang dibutuhkan untuk melakukan patch tool ini nggak cukup, gimana? Ini kan kena nih, bocor atau misalnya mepet, ya udah kita lakukan mungkin harus beberapa kali, nggak bisa cuma sekali, nggak masalah, bisa 2 kali, bisa 3 kali, yang penting dapat hasil yang diinginkan. Oke. Setelah ini baru kita kembali ke proses selanjutnya, yaitu melakukan editing pada foto ini. Terang gelapnya, kontrasnya, warnanya dan sebagainya itu udah ada di video Kepo nih, yang video tentang editing sebelumnya, bisa langsung ditonton di situ. Oke, kurang lebih seperti itu video singkat kita kali ini mengenai trik untuk merapihkan background foto, khususnya foto fashion atau foto produk, atau bahkan bisa foto apapun sebenarnya yang ingin kita rapihkan dengan background yang polos ya, supaya dia kelihatan seperti hasilnya rata dengan background yang sangat besar, padahal sebenarnya background ini kurang besar untuk melakukan fotografi seperti ini. Terima kasih sudah menonton video tutorial fotografi kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.